Halo, perkenalkan nama lengkap saya Matius Trisnawara, NIM saya 2012-0158. Kali ini saya akan menjelaskan untuk perhitungan menggunakan Excel dan program Python untuk perhitungan pembelian sepeda motor Honda menggunakan metode AHP. Nah, untuk pertama itu data awal. Di sini ada alternatif dan kriterianya yaitu ada dari beberapa itu. Untuk motornya saya ambil ada 5, yaitu Honda Beat, Scoopy, Genio, Vario, dan Revo. Nah, untuk alternatifnya ada harga, kualitas, popularitas, konsumsi bahan bakar, suku cadang, dan penampilan. Oke. Lalu yang berikutnya, untuk pertama Honda Beat. Honda Beat yaitu harganya 1.600, lalu kualitasnya 80. Untuk popularitasnya 80 dan bahan bakarnya 70, suku cadang 80 dan penampilannya yaitu 70. Dan begitu juga untuk motor Scoopy, Genio, Vario, dan motor Evo yaitu harganya 1.900, 1.800, 2.000 dan 1.400. Untuk kualitasnya bisa dilihat 80, 80, 90 dan 70. Berikut juga untuk popularitas sampai di penampilan. Nah, untuk cost dan benefit. Nah, untuk harga ini merupakan cost, lalu untuk kualitas sampai penampilan ini merupakan benefit. Oke. Yang berikutnya itu Fairways. Nah, Fairways ini yang pertama itu ada harga. Nah, harga yang pertama itu yaitu 2, lalu untuk kualitasnya 0,1, popularitasnya 0,1, konsumsi bahan bakarnya 0,2, lalu suku cadangnya 0,2222, lalu untuk penampilannya 0,22. Nah, berikutnya untuk kualitas yaitu ada 4, 1, 1, 1, 3, dan 3. Lalu untuk popularitas 4, 1, 1, 1, dan 3, dan 3. Nah, begitu juga untuk konsumsi bahan bakar dan hingga penampilan. Nah, berikutnya yaitu total. Nah, total ini yang pertama itu jumlah dari tabel untuk harga. Nah, menggunakan yang pertama ini merupakan sum dari yang kita sum lalu kita jumlahkan dari semua tabel untuk harga. Nah, bisa dilihat rumusnya itu sum lalu kita blok dari harga atas sampai di harga bawah. Nah, berikut juga untuk kualitas. Nah, untuk kualitasnya ini kita sama seperti harga, kita akan jumlahkan dari atas hingga bawah. Oke, sabar. Nah, lalu berikutnya sama halnya untuk popularitas. Nah, untuk popularitas ini merupakan jumlah dari 4, 1, 1, 1, 3, dan 3. Itu jumlahnya itu 13. Nah, untuk kita menggunakan rumus yaitu sum, kita blok dari atas hingga bawah. Nah, berikut sama halnya juga untuk konsumsi bahan bakar, lalu suku cadang dan penampilan. Oke, di sini merupakan penjumlah dari semua data dari atas hingga ke bawah, lalu kita jumlahkan di sini menggunakan rumus sama. Nah, yang berikutnya kita masuk ke normalisasi. Nah, normalisasi ini, untuk normalisasi ini kita melakukan pembagian dari harga lalu dibagi dengan jumlah dari tabel harga. Nah, untuk harga pertama kan 0 dari 2, lalu 2 kita dibagi dengan 2,844. Nah, kita menggunakan rumus yaitu mendingan, lalu kita blok harganya atas, kita blok dengan jumlah data dari atas. Nah, maka hasilnya yaitu adalah 0,703215. Nah, oke. Lalu berikutnya untuk tabel kedua. Nah, untuk tabel kedua ini kita sama, yaitu kita pas untuk harga dan kualitas ini kita bagi dengan jumlah dari tabel harga. Nah, 0,1 ini dibagi dengan 2,84444, maka hasilnya adalah 0,035155625. Oke, berikutnya juga untuk data ketiga yaitu popularitas dibagi dengan dari jumlah data harga. Nah, ini merupakan hasil dari penjumlahan dari hasil pembagian dari harga, jumlah harga dari kualitas lalu dibagi dengan jumlah dari data harganya. Nah, sama halnya untuk tabel kedua yaitu untuk kualitas, yaitu di mana untuk harga yang pertama ini kita dibagikan dengan jumlah dari kualitas. Nah, ini bisa dilihat nih, kita blok ini lalu begini. Nah, sama halnya juga untuk
tabel yang kedua yaitu untuk kualitas. Nah, kualitas ini kita juga bagi dengan jumlah dari kualitas. Begitu juga untuk popularitas, konsumsi bahan bakar, suku cadang, dan penampilan. Oke. Nah, lalu yang berikutnya itu jumlah. Nah, yang ini merupakan jumlah dari tabel yang pertama yaitu harga. Nah, kita tinggal blok lalu sum. Kita jumlahkan data dari ini. Nah, sama hal juga untuk tabel yang kedua ini merupakan jumlah dari tabel ini. Kita tambahkan menggunakan rumus Excel, yaitu sum lalu blokkan semuanya. Nah, lalu untuk yang ketiga ini juga sama merupakan jumlah dari ini. Sampai di bawah sini merupakan jumlah dari hasil tabel dari pembagian dari antara harga dan jumlah harga, kualitas dan jumlah kualitasnya. Oke, lalu berikutnya di sini ini merupakan hasilnya dapat dari penjumlahan dari tabel yang ini lalu dibagi 6, atau kalau tidak hasilnya yang ini dibagi dengan 6. Maka hasilnya sama dengan 0,2. Nah, misalkan saya menggunakan rumus ini. Nah, misalkan ini 2, yang ini sama dengan, lalu kita blok yang ini dibagi dengan 6. Nah, bisa dilihat hasilnya sama. Nah, hasilnya itu sama. Nah, jadi untuk memudahkan kita tinggal kita sama dengan lalu blok ini dibagi dengan 6. Bisa ribet sampai untuk blok ini semua. Tapi untuk memastikan sebaiknya kita blok dari ini semua untuk mengetahui jumlah dari semua data ini. Nah, berikutnya juga untuk hasil ini merupakan perkalian dari antara tabel pairwise dengan hasil dari penjumlahan untuk normalisasi ini dibagi dengan 6 tadi. Kita kalikan dengan pairwise. Nah, yang pertama yaitu untuk harga ini kita kalikan dengan yang ini, lalu dijumlahkan dengan kualitas dikali dengan 0,5286 ini. Nah, lalu dijumlahkan lagi dengan popularitas dikali dengan tabel yang ketiga ini. Lalu untuk konsumsi bahan bakar dikalikan dengan tabel yang keempat, lalu suku cadang ini dikalikan dengan jumlah dari data yang dibagi 6 tadi pada yang keempat yang suku cadang. Dan yang terakhir itu untuk penampilan. Nah, penampilan ini dikalikan dengan 205329. Nah, hasilnya sudah dijumlahkan, maka hasilnya adalah 3,15024. Nah, ini sama halnya juga berlaku untuk hal yang di bawah ini. Hanya bedanya yang kedua kita ambil data yang kedua yaitu untuk kualitas. Nah, ini misalkan hasil ini merupakan kita hasil dari perkalian dan penjumlahan dari ini. Nah, sama halnya juga yang ketiga. Nah, yang ketiga ini kita ambil dari yang ketiga itu untuk popularitas. Nah, sedangkan yang keempat ini konsumsi bahan bakar. Nah, ini merupakan konsumsi bahan bakar. Lalu yang keempat itu adalah suku cadang. Nah, bisa dilihat suku cadang ini. Jangan lupa yang pertama kali dengan yang pertama, yang kedua dikalikan dengan yang kedua, yang ketiga kali dengan yang ketiga, yang keempat kali dengan yang keempat, yang kelima dikalikan dengan yang kelima, lalu yang keenam dikalikan dengan yang keenam. Oke, lalu yang berikutnya ini yang keenam merupakan penampilan. Nah, bisa dilihat hasilnya seperti ini. Oke, berikutnya kita tentukan nilai T. Nah, nilai T ini merupakan pembagian dari jumlah data ini yang tadi dikalikan dengan nilai pairwise dibagi dengan jumlah dari normalisasi dibagi 6 tadi. Nah, bisa deh yang kita sering melakukan kesalahan yaitu jumlah dari normalisasi ini dibagi 6 tadi dibagikan dengan jumlah dari perkalian pairwise. Bukan seperti itu salah. Nah, kita pembagian dari ini jumlah perkalian dari pairwise ini dibagi dengan hasil jumlah dari normalisasi dibagi dengan 6 tadi. Jadi yang ini dibagikan dengan ini, lalu ditambah dengan yang ini dibagi yang ini, lalu ditambah dengan yang ketiga dibagikan dengan 3, lalu ditambah yang keempat dibagi dengan yang keempat, ditambah yang kelima dibagi dengan yang kelima, ditambah yang keenam dibagi yang keenam, lalu per 6 untuk bagi dari keseluruhan. Misalkan jumlah dari pembagian ini hasilnya dibagi 6 lagi. Nah, bisa dia rumusnya seperti ini. Nah, maka hasilnya itu adalah 6,370423. Berikut juga untuk nilai CI. Nah, nilai C ini kita dapat dari
jumlah dari nilai T dikurang 6 dibagi 6 kurang 1. Nah, ini hasilnya berarti 6,370,423 dikurang dengan 6 lalu dibagi dengan 5. Nah, 5 ini merupakan 6 dari kurang 1. Maka hasilnya itu 0,0714085. Berikutnya kita juga menghitung nilai R16-nya. Nah, R16 ini merupakan kita input manual yaitu 1,24. Nah, berikutnya kita menentukan nilai konsisten. Nah, sebagaimana konsisten dan tidak konsisten itu ditentukan dari angka, misalkan kurang dari 0,1 itu disebut dengan konsisten, sedangkan lebih dari 0,1 itu disebut dengan tidak konsisten. Oke. Nah, untuk menentukan nilai ini rumusnya ini seperti berikut, yaitu di mana nilai CI dibagi dengan nilai dari R16. Nah, 0,074085 dibagi dengan 1,24, maka hasilnya yaitu 0,59746. Nah, hasilnya ini merupakan kurang dari 0,1, maka bisa disebut perhitungan ini merupakan konsisten. Oke, yang ini merupakan penjelasan menggunakan Excel. Nah, berikutnya kita menjelaskan menggunakan script Python. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Python. Nah, oke. Nah, yang pertama matriks. Nah, matriks ini kita ambil dari tabel Firebase. Yang ini. Nah, 2 4 4 4 4 4 bisa dilihat 2 4 4 4 4 4. Nah, sama sepertinya 0,1 0,22 sama seperti tabel di Firebase. Nah, kita ambil nilainya dari sini. Oke, lalu langkah yang pertama yaitu kita normalisasi matriks perbandingan berpasangannya. Kita melakukan perkalian tadi, yang mana kita merupakan perkalian dari jumlah dari data harga, jumlah data yang ini ke bawah, lalu dibagi, maka hasilnya akan sama seperti ini. Nah, ini merupakan hasil dari normalisasinya. Nah, berikutnya langkah kedua itu untuk menghitung jumlah bobot dari setiap kriteria. Nah, ini merupakan scriptnya. Lalu yang langkah ketiga itu untuk menghitung nilai eigenvalue atau eigenvector. Nah, ini merupakan scriptnya. Berikutnya untuk menampilkan nilai penjumlahan dibagi dengan normalisasi berturut dibagi dengan 6. Nah, untuk dibagi dengan 6 yaitu yang ini. Nah, jumlah dari normalisasi ini kita dibagikan dengan 6. Nah, berikutnya yaitu langkah yang berikutnya itu untuk menampilkan vektor penjumlahan dikali dengan sebelumnya vektor. Langkah keempat membagi nilai vektor penjumlahan dari matriks Firebase dengan nilai yang telah dibagi sebelumnya. Oke, lanjut. Dan menjumlahkan data ini scriptnya, lalu untuk membagi dengan total dengan nilai 6. Nah, untuk yang ini merupakan yang ini maksudnya. Ini penjumlahan lalu dibagi dengan 6. Penjumlahan dari matriks normalisasi lalu dengan hasil dari perkalian Firebase. Oke, lanjut. Langkah yang ketujuh itu menghitung hasil akhir yang mengurangkan 6 dari nilai sebelumnya dan 6 dikurang 1. Nah, yang ini rumusnya merupakan yang ini. Rumus dari CI. Ya, 6 dikurang 6 lalu dibagi dengan 6 kurang 1. Oke. Sesudah itu lanjut untuk langkah yang ke-7, yang ke-8 ini merupakan menghitung nilai konsistensi. Nah, di mana yaitu hasilnya kurang dari 0,1 merupakan konsisten, sedangkan hasilnya lebih dari 0,1 merupakan ini sudah kita masukkan nilai matriksnya. Lalu berikutnya, nah, coba kita run. Oke, kita programnya. Oke, ini yang pertama, ini merupakan matriksnya. Ini merupakan matriks perbandingan pasangan. Lalu ini merupakan matriks dari perbandingan yang telah dinormalisasi. Nah, untuk hasil normalisasi ini kita lihat 0,70312. Nah, ini merupakan hasil normalisasi sama seperti yang di sini. Oke, kita bagi dua layar. Nah,
bisa jadi 0,3125, 0,3125. Ini hasilnya sama. Ini merupakan hasil dari normalisasi. Nah, hasil dari normalisasi. Nah, sudah benar. Nah, berikutnya ini merupakan penjumlahan dari normalisasi. Nah, setelah kita menghitung jumlah tadi, kita menjumlahkan ini, maka hasilnya itu adalah 2549279. Nah, ini dibulatkan, makanya hasilnya sama untuk penjumlahan. Nah, yang kedua yang merupakan setelah kita dibagi dengan 6 jumlah data yang ini, kita bagi dengan 6 hasilnya 0,42, ya sama. Lalu yang berikutnya ini vektor penjumlahan dari pairwise matriks dikali dengan nilai yang telah dibagi sebelumnya. Nah, yang dimaksudkan yaitu nilai ini. Nilai yang dimana perkalian dari tabel pairwise ini dari harga, kualitas, popularitas, konsumsi bahan bakar suku cadang ini dikalikan dengan jumlah dari data normalisasi lalu dibagi 6, maka hasilnya 3. Hasilnya ini, yang ini. Nah, bisa dilihat hasilnya sama seperti ini. Nah, berikutnya untuk kita menentukan nilai T. Nah, nilai T ini merupakan dari pembagian dari vektor penjumlahan dari pairwise matriks dibagi dengan nilai jumlah dari normalisasi dibagi 6 tadi. Maka hasilnya yaitu dari 6,3704. Nah, 6,3704 sama, hanya ini dibulatkan. Lalu berikutnya untuk nilai CI atau nilai CI itu hasil sebelum dikurang 6 dan dibagi 6. Nah, bisa lihat. Nah, dikurang 6 lalu dibagi dengan 6. Maksudnya di 5, 6-nya dikurangi 1, jadi hasilnya 5, jadi dibaginya 5. Oke, lanjut. Maka hasilnya adalah 0,74085. 0,74 sama, ini hanya dibulatkan. Lalu berikutnya kita tentukan nilai CI. Nah, bisa dilihat nilai CI ini sama. Lalu hasil akhirnya yang kita tentukan untuk konsisten dan tidak konsistennya, yaitu hasilnya dari nilai C ini dibagi dengan 1,24. Dibagi nilai yang ini 0,0741 ini dibagi dengan 1,24. Oke, maka hasilnya yaitu 0,59746. Hasilnya sama, hanya ini dibulatkan. Nah, bisa dilihat hasilnya sama. Maka sudah habis penjelasan saya. Jadi lihat untuk perhitungan menggunakan Excel yang program Python hasilnya sama. Mungkin sekian dari video dari saya. Sekian dan terima kasih.